Al-Yamani keturunan dari Nabi, tersambung ke Nabi, ya, dari Yaman ini. Yang bab 8 itu beliau khususkan untuk menyampaikan pesan-pesan pada setiap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pesannya menarik. Makanya para keturunan Nabi, ya, saya mengusulkan, menganjurkan ini memperdalam kitab ini, Adabul Ulama wal Muta'allimin. Karena yang ke-8-nya itu ada pesan-pesan. Ya, ini cukup menarik. Nah, kemudian kitab ini sebetulnya juga tersambung kepada kitab ada namanya Jawahirul Aqdain. Ya, Jawahirul Aqdain ini karya Nuruddin Asy-Syamhudi, Syekh Nuruddin Asy-Syamhudi. Nuruddin Asy-Syamhudi itu dulu pernah jadi mufti di Madinah. Nulis kitab Jawahirul Aqdain. Syekh Nuruddin Asy-Syamhudi pernah jadi mufti di Madinah, di kota Nabi, nulis kitab Jawahirul Aqdain. Di Jawahirul Aqdain ringkasannya diringkas melalui kitab ini, ya, Adabul Ulama wal Muta'allimin. Jadi kalau kita urutkan sanadnya, sanad di sini terambil dari kitab 7 pembahasannya Adabul Ulama wal Muta'allimin, ditafrid, ya, disinggalkan katanya Adabul Ulama jadi Adabul Alim, jamaknya alim ulama. Muta'allimin dimufradkan muta'allim jadi Adabul Alim wal Muta'allim. Ngasih sinyal nih, kitab saya ini sumber sanadnya dari sini nih, baik ya. Nah, kemudian dari Yaman ngambilkan juga sanad kitabnya dari kitab Jawahirul Aqdain dari Syekh Nuruddin Asy-Syamhudi yang pernah jadi mufti di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Nah, dua kitab ini tadi kan ada 8 pembahasan. Di sini 8 pembahasan, 7-nya mengambil dari Adabul Ulama wal Muta'allimin, 1-nya saya cari-cari dapatnya dari kitab ini. Namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, jadi bab pertamanya ngambil dari kitab ini. Nah, ini karya Syekh Badruddin Muhammad bin Ibrahim. Beliau lahir 639 Hijriah, wafat 733. Ya, Syekh Al Husain bin Mansur wafat 1050, ini wafat 733, jauh kan? Nah, Syekh Hashim lahir 1287. Nah, jadi 1 bab diambil dari sini, 7 dari sini, bila disatukan ini dua-duanya jadilah kitab ini Adabul Alim wal Muta'allim. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ingin mengecek sanad kitabnya atau sedang baca misalnya ada harakat yang diragukan, kata yang mungkin salah cetak misalnya, nah, kembalikan ke sini. Jelas? Nah, yang mau saya katakan, Hadratus Syekh itu Muhammad Hashim bin Asy'ari, Syekh Hashim itu punya sanad dalam hadis, ulama besar, diakui di luar negeri, menulis kitab pun masih bersanad. Oh, ya, kembalikan pada diri kita. Baca kitab masih belum lancar, ya, Sabtu hijrah, hari Ahad ikut kajian, Senin udah ngasih fatwa, gimana? Huh? Nah, jadi kita belajar untuk menjaga sanad, karena sanad itu penting untuk menjaga agama. Ya, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, tidak ada pakem dalam memahami agama, nanti semua orang bisa komentar seenaknya. Jadi penting, sanad itu penting untuk menjaga agama ini, dijaga dengan sanad. Jadi nggak bisa menurut saya, menurut pendapat saya, hemat saya. Sepenting apa Anda sehingga pendapat Anda itu harus dinilai penting dalam agama gitu. Jadi harus disandingkan dengan sanad-sanad keilmuan. Nah, alhamdulillah, insya Allah ngaji kita sanadnya telah tadi saya terangkan, dan kitab ini sanadnya tersambung pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Ali belajar dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji ini sanadnya tersambung pada 2 kitab. Kitab ini tersambung pada ahli bait, ahli baitnya langsung dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Sayyidina Ali itu termasuk dari golongan sahabat yang paling pintar, jenius, begawan pengetahuan. Nah, kalau ingin pintar meniru Sayyidina Ali yang pakar di bidang Quran, tafsir, hadis, fikih, balaghah, matematika. Ada tafsir namanya Al-Jawahir, karya Syekh Tantawi Jauhari. Lihat bagian terakhir itu. Di situ ada pemecahan kasus-kasus.
Ada kasus-kasus rumit yang diselesaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat beliau jadi Amirul Mukminin, khalifah yang keempat, dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode matematika Qurani. Jadi ayatnya itu dengan secepat mungkin dihitung pendekatan menggunakan pendekatan Quran, tapi dengan hitungan matematika yang presisi. Dan saya baru mengerti ternyata beliau pun sangat paham di bidang matematika, dan Sayyidah Fatimah itu juga paham di bidang keperawatan. Sayyidah Aisyah pakar di bidang kedokteran. Nah, jadi perempuan-perempuan silahkan belajar, Bu. Nah, tapi sebelum belajar ke sana, belajar adab dulu supaya ilmunya betul-betul diterima dengan baik. Jangan belajar kedokteran habis itu jualan. Sebetulnya bisa dengan obat generik, tapi harus diberikan ngejar target dari farmasi. Karena kenapa? Adabnya hilang. Gitu. Spesialisasi bukan lebih spesial, tapi lebih digunakan pada hal yang tidak positif. Melayani, keluar uang banyak, melayani senior, diperas dan sebagainya, uang keluar banyak, sehingga ketika lulus merasa harus balik modal. Nah, ini yang repot tuh, nggak ada adab namanya. Sama di yang lain-lain juga ya. Belajar usuluddin harusnya semakin paham agama, bukan keluar dari usuluddin malah mengatakan semua agama sama. Itu error namanya ya. Yuk kita mulai ya. Maka yang ke-9 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya akan juga sandingkan dari kitab sanadnya. Wattasi', adapun tips yang ke-9 yang diharuskan bagi para penuntut ilmu untuk mengondisikan dirinya supaya siap menerima pengetahuan dengan baik. An yuqallila naumahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihni. Hendaklah penuntut ilmu itu menyedikitkan tidurnya. Nah, ya, jadi kalau ingin pintar, ilmu ingin banyak, terserap bagus, jangan banyak tidur. Ya, hendaklah menyedikitkan apa? Tidurnya. Malam yalhaqhu dararun, sepanjang sikap itu tidak menyebabkan kecelakaan baginya. Ya, fi badanihi, baik pada fisiknya, wa dhihni, atau juga pada pikirannya. Maksudnya apa? Diatur sesuai dengan kadar kesanggupan dan kesesuaian fisik dan pikirannya. Atur. Sehari tidur berapa jam? 4 jam, 7 jam tuh ya. Beda-beda ya. Nah, itu artinya apa? Setiap orang kan gak bisa disamakan ya. Ada kadar-kadar yang sesuai dengan penataan aktivitasnya. Tubuh kita kan menyesuaikan, dipakainya berapa lama, istirahatnya butuh berapa lama. Kalau mau enak pakai manajemen Quran, itu enak tuh. Malam dipakai apa, siang dipakai apa. Jadi waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Orang yang aktif kerjanya siang, malamnya istirahat. Jadi kalau malam dipakai kerja juga, siangnya pasti dituntut fisik ini untuk istirahat. Ya, malam misalnya biasa tidur 6 jam, tiba-tiba dipakai 1 jam 2 jam untuk bekerja juga, siangnya pasti ngantuk, fisiknya menuntut untuk istirahat. Karena itu beda-beda nih kondisinya. Mungkin ada yang 4 jam, 7 jam, 6 jam. Nah, yang dimaksud oleh Syekh Hasim menyedikitkan itu adalah menyeimbangkan keadaan fisik kita, sehingga dengan tidur itu cukup fisik siap menerima ilmu, nggak ngantukan. Mau kajian subuh tidur jam 2. Bagaimana menerima ilmunya begitu datang? Innamal a'malu binniyat. Nggak diterusin tuh ya, yang penting udah niat. Lek tidur aja ya. Nawaitu niyama fi majlisil ilmi lillahi ta'ala. Saya berniat hadir di majlis ilmu sambil tidur-tiduran dan ketiduran, yang penting udah niat ya. Nggak bisa, tidur sesuaikan ya. Yang dimaksud di sini sampai fisik dan pikiran itu tenang, siap menerima ilmu. Kadang-kadang kalau banyak pikiran, istirahat dulu Pak Bu ya. Mau ngaji pikiran banyak,
tagihan kredit belum selesai, ada masalah belum tuntas, tenang dulu, tenang, jangan dibawa ke majelis ilmu, nggak akan masuk nanti ilmunya karena bercampur dengan persoalan tadi itu. Baik ya, wala yazida fi naumihi, asalnya wa alla yazida, dan hendaklah ia tidak menambah berlebihan dalam durasi tidurnya, fil yaumi wal lailati, sepanjang siang dan malam itu, ala 8 sa'atin wa huwa thulutsiz zaman, ya, melebihi 8 jam, dan itu sepertiga dari waktu yang Allah kasih sehari semalam. Jadi di kitab ini memberikan saran kepada kita, kalaupun harus dibagi untuk istirahat, bagi 3. Nah ini ulama sudah sepakat dalam bidang ini. Ini ada yang penting Bapak Ibu sekalian, boleh dicatat ini ya. Diri kita itu sebagai manusia kan disusun dengan 3 unsur. Unsur fisik, tubuh bagian luar. Ini. Yang kedua akal, yang membedakan dengan hewan. Yang ketiga roh, sumber kehidupan. Nah, 3-nya disatukan jadi manusia. Saya, Anda, kita. Satu hilang, selesai unsur kemanusiaannya. Misal, ini fisik ada, roh ada, akal tidak ada, hewan. Kayaknya hewan tidak berakal. Jadi kalau keluar lihat ayam buang kotoran sembarangan, nah, nggak usah dimarahin. Dasar ayam, memang ayam, gitu kan? Karena nggak ada akalnya. Akal ada, fisik ada, roh tidak ada, meninggal. Selesai. Jadi mayit. Kalau sekarang masih mayit, ada tasdidnya, innaka mayyitun, Anda mayit, pakai tasdid, ya, masih hidup tapi CM, calon meninggal. Mayit akan meninggal, kita hidup tapi harus yakin akan meninggalkan kehidupan dunia ini, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Kita ini orang-orang yang akan meninggalkan dunia, tempat tinggal kita bukan di sini. Kita akan meninggalkan ini. Makanya ketika rohnya dicabut, mayit, dicabut tasdidnya, hilang tasdidnya, diganti sukun. Sukun, mati. Jadi mayitun, diambil rohnya. Tuh, dari bahasa Arab begitu. Itu keunikan bahasa Arab begitu. Itu bukan utak-atik itu. Ada hubungan, harakat itu ada hubungan. Ya. Diambil tasdidnya, tersisa sukun bulatan. Sukun, tenang. Kalau meninggal tuh mesti tenang. Tenang, diambil nyawanya. Makanya dulu ada Dragon Ball itu kan, begitu di Kamehameha tuh Piccolo, terus selesai atasnya ada bulatan gitu ya. Tahun 96 tuh Suke Watanabe tuh nulis itu tuh. Maksud saya gini, orang yang belum beriman saja sadar dengan fitrah itu, kita punya iman. Tuh. Diambil tasdidnya, kita pasti meninggal tuh, ambil. Selesai. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi kita semua pasti akan meninggalkan dunia. Diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Persoalannya ketika meninggalkan dunia, apa yang kita bawa? Nah, ini roh diambil. Jadi akal walaupun ada sepintar-pintarnya, fisik sekuat-kuatnya, rajin nge-gym dan sebagainya, tapi rohnya nggak ada, ya udah mayat juga, meninggal. Hah? Sekarang akal ada, roh ada, fisik tidak ada. Gentayangan namanya. Jadi manusia itu mesti tiga-tiganya ada. Nah, tiga-tiganya ini mesti dilatih. Ada asupannya, ada polanya, ada perawatannya. Diberikan oleh Allah 24 jam untuk merawat 3 bagian di tubuh kita ini. Bagi 3. Ada perawatan fisik, ada perawatan akal, ada perawatan roh. Jadi ulama dulu mendesainnya seperti itu. Dalam sehari itu 8 jam buat fisik apa, 8 jam buat akal apa, 8 jam buat roh itu apa, supaya tiga-tiganya hidup. Nah, dalam kegiatan yang diatur itu, nama manusia yang menjalani kegiatan dengan 3 unsur ini disebut insan namanya. Insan. Di insan itu nama yang melekat bagi manusia yang menunjuk totalitas aktivitasnya dalam 24 jam. Ya, dari bangun sampai dengan tidur kembali. Nah, diupayakan
kita itu benar mengintegrasikan, menyatukan tiga bagian ini supaya sebagai manusia jadi manusia yang berutuh, amal seutuhnya. Hidup, roh membimbing akal. Jadi ketika berpikir dibimbing oleh rohnya, oleh imannya. Nanti bimbingan ini diteruskan ke bagian tubuh bagian luar. Tangan ngambil, kan diperintah, ya, lewat akal diteruskan, ambil dengan tangan kanan. Dari mana perintah dengan tangan kanan itu? Dari sini. Idealnya begitu. Makanya penting melatih tiga bagian ini supaya ini bagian luar benar. Kalau bicara benar, kalau mendengar benar. Kalau enggak rugi nanti, dikasih waktu enggak dimanfaatkan. Akhirnya apa? Salah bicara, salah dengar. Diberikan kesempatan waktu beraktivitas, dalam bahasa Arab waktu yang diberikan untuk beraktivitas disebut asrun namanya. Ya. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang diberikan bagi kita untuk mengisi waktu itu untuk beraktivitas namanya asr. Nanti dibagi 5 bagian. Ada yang subuh ke sobah, pagi. Itu dari segi pembagian waktunya. Ada siang, nahar. Ada sore, masa. Menjelang malam, maghrib. Malamnya, lail. Nah, tapi semua 5 bagian ini namanya asr. Turun surah Al-Asr, surah 103. Wal asr, aku bersumpah, kata Allah, demi waktu yang aku berikan bagimu untuk menjalani aktivitas dalam hidupmu. Kasih 24 jam sehari. Innal insana, aku tegaskan, sungguh manusia yang sibuk beraktivitas itu dalam sehari 24 jam itu lafi khusr. Nah, ada yang potensi besar mengalami kerugian, rugi, karena nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tuh ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang itu melatih dulu kekuatan spiritual imannya. Nanti dari kekuatan iman itu dipandu akalnya, disalurkan ke fisiknya, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disebut dengan amal saleh. Perbuatannya amal baik yang disebut saleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lisannya beramal soleh, telinganya beramal soleh, kakinya melangkah ke tempat yang soleh dengan cara yang soleh. Kapan itu terjadi? Ketika imannya memandu bagian seluruh tubuhnya. Itulah spiritual, intelektual, fisikal. Nah, ini nanti ada asupannya, ada nutrisinya. Fisik makan, kalau nggak makan kan sakit. Nah, sakit itu ada 2. Sakit yang fisikal murni, salah makan, sakit perut, kan? Nah, sakit yang kedua, sakit tinjauan spiritual, makanannya enak tapi dihasilkan dari yang haram, ya, jadi penyakit juga. Ya, sakit yang menyerang fisik disebut daun. Sakit yang menyerang inti spiritual disebut marodun. Kalau marod kesini nih, ya, ini minuman nih, ya, misal udah ditaruh ini selama 2 tahun di sini terus nih, misal kan, diminum kan sudah nggak sehat kan, begitu diminum sakit perut. Nah, ini daun namanya, obatnya disebut dawa. Likulli da'in dawa. Ini minum baru hangat, enak, tapi uang yang diperoleh untuk menghasilkan minuman ini didapatkan dengan cara yang haram. Ya, kelihatannya menghilangkan haus, ke fisik kayaknya segar, tapi dia membawa penyakit namanya marod. Penyakitnya bukan ke perut, bukan ke kepala, bukan ke tangan, tapi langsung ke jantung, kehidupan, ke qalbun. Fi qulubihim marad. Itu yang paling bahaya. Karena kalau penyakitnya langsung ke sini, itu menyebar nanti ke akal, nyebar ke sini, menyebar. Paling bahaya. Ria, penyakit ini. Dendam, iri. Kan iri hati, nggak ada iri telinga. Coba, ya kan? Ini kalau udah sakit di hatinya, ini yang repot ini. Kalau orang sudah iri hati, nggak bisa tidur, Pak, Bu, pikiran jadi nggak enak. Makanan jadi nggak enak dimakan. Bayangkan dari sini tembusnya ke sini sampai ke sini tuh. Dan celakanya apa? Kalau mau berobat nggak ada poli ini nih, poli hati itu nggak ada. Coba masuk rumah sakit ke RSUD Bekasi, cari poli dendam, poli ria, poli, nggak ada. Poli jantung ada, ya, poli mata ada.
Apa yang Bapak rasakan? Duh, saya pening Pak.